Hai guys, kembali lagi di channel History Friesen, channel yang membahas sejarah, budaya, dan cerita. Guys, ada yang ingat masa kecil itu adalah masa yang paling menyenangkan? Bagaimana tidak? Di tahun 80-an, mainan seperti bola bekel, petak umpet, mainan karet yeye, mainan congklak, dan mainan galasin adalah permainan favorit kala itu. Penasaran? Berikut rangkumannya. 5 permainan anak di tahun 80-an. Karet yeye. Salah satu permainan yang cukup digemari oleh anak-anak perempuan adalah yeye. Permainan yeye tidak lain adalah permainan loncat tinggi. Alat yang digunakan dalam permainan tersebut adalah tali dengan untaian gelang karet. Panjang tali karet antara 2 sampai 2,5 meter. Jumlah pemain yang terlibat dalam permainan ini paling sedikit 3 orang. Semakin banyak pemain, semakin ramai dan menyenangkan. 2 dari mereka bertugas memegang kedua ujung tali, sementara itu yang lainnya harus melompat tali yang terbentang nanti. Untuk melakukan permainan yeye diperlukan lahan yang cukup luas. Lahan yang tepat untuk itu adalah halaman rumah atau lapangan. Memainkan yeye tentu memerlukan keterampilan tersendiri, khususnya tenaga yang memadai untuk melakukan lompatan. Semakin pandai pemain melewati tali tanpa bantuan, semakin besar kemungkinannya untuk memimpin permainan tersebut. Pemain yang belum terampil akan menggunakan bantuan tangan untuk meraih bentangan tali karet agar jaraknya memendek. Permainan yeye dimulai dengan menentukan pemegang kedua ujung tali dan pelompat tali tersebut. Setelah didapat, pemegang tali mengambil posisi saling berhadapan dengan jarak rentang sedemikian rupa agar tali tampak lurus terbentang. Ketinggian tali yang dibentangkan dimulai dari bagian bawah yaitu selutut hingga bagian tertinggi yaitu setangan yang diacungkan ke atas. Satu persatu pemain melompati tali. Semakin tinggi bentangan, semakin tinggi tingkat kesulitannya. Oleh karena itu, dia harus menggunakan tangan sebagai alat bantu. Tugas memegang ujung tali akan berhenti jika terjadi kesalahan berikut. Pemain tidak dapat melompati tali yang dibentangkan pada setiap ketinggian tertentu, baik dengan bantuan raihan tangan atau tidak. Peletokan. Peletokan adalah permainan tradisional yang berasal dari Jakarta. Permainan yang satu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi anak laki-laki. Karena dengan permainan ini, mereka akan merasakan serunya perperangan. Dalam permainan ini juga mengajarkan arti pentingnya strategi dan kerjasama kelompok. Sejarah permainan peletokan. Permainan tradisional yang kepopulerannya tidak diragukan lagi. Permainan yang satu ini menjadi favorit di masyarakat Indonesia, khususnya anak laki-laki. Nama peletokan diambil dari bunyi yang dihasilkan oleh bambu dengan ukuran 30-40 cm dan diameter setengah cm sampai 2 cm. Permainan ini mencerminkan peperangan. Zaman dahulu yang belum menggunakan senjata modern seperti pistol, permainan ini mengajarkan bahwa pentingnya bekerja sama dengan mengatur strategi untuk memenangkan pertandingan. Peraturan dan cara bermain. Pertama, buatlah 2 kelompok dan carilah tempat yang bisa digunakan untuk bersembunyi dan menembak. Kedua,
Peluru terbuat dari kertas yang dibasahi dan dibuat bulat lalu dimasukkan ke lubang bambu. Ketiga, pemain memiliki 3 kali kesempatan. Jika sudah terkena tembakan selama 3 kali, maka akan gugur. Keempat, ronde berlangsung 2 kali. Jika seri, maka akan diadakan ronde kedua. Kelima, di awal permainan akan ada peraturan yang nantinya akan dilaksanakan untuk terciptanya keamanan dan kesportivitasan. Permainan gatrik. Permainan gatrik adalah permainan tradisional dari Jawa Barat. Permainan tradisional di setiap daerah memiliki kesamaan bentuk pada beberapa jenis permainan, namun cenderung berbeda penamaan permainannya. Dan salah satu adalah permainan gatrik, atau dengan nama lain seperti tak kadal, pati lele, maupun bentik, karena setiap daerah mempunyai nama lokal tersendiri. Gatrik merupakan salah satu permainan tradisional zaman dulu yang dimainkan oleh anak-anak secara kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 2 orang sampai 4 orang. Permainan ini menggunakan alat dari 2 potongan bambu, yang satu menyerupai tongkat berukuran panjang dan lainnya. Permainan ini tidak memerlukan peralatan yang terlalu banyak, hanya memanfaatkan lingkungan sekitar seperti lapangan atau tanah terbuka. Permainan ini bisa juga dilakukan di pantai, halaman, dan berbagai tempat terbuka lainnya. Permainan ini dibentuk menjadi 2 kelompok yang terdiri dari kelompok pemukul dan kelompok penangkap, yang terdiri dari masing-masing 2-5 orang tiap kelompok. Diusahakan agar jumlah pemain disesuaikan dengan luas area permainan. Untuk memainkan permainan ini tidak diperlukan waktu yang khusus. Artinya, berakhirnya permainan ini tidak ditentukan oleh waktu, melainkan dalam satu set permainan ini ditentukan ketika satu regu kalah dalam permainan ini. Permainan gatrik ini agar dapat menentukan regu yang menang dalam permainan ini ditentukan dari skor yang dapat oleh salah satu regu, baik penangkap maupun pemukul. Dalam permainan gatrik tidak memerlukan aturan khusus, hanya saja dalam permainan si pemukul diharuskan memukul dengan kena batang bambu yang kecil dan terlempar. Dan untuk penangkap harus mampu berhasil menangkap batang bambu yang dipukul oleh si pemukul. Jika tidak, sang pemukul akan mendapat nilai. Maka di sini sang penangkap harus berhasil menangkap bambu itu untuk menggagalkan si pemukul. Untuk mendapat nilai, jika si penangkap berhasil menangkap bambu kecil itu, maka mereka harus bertukar tempat. Main congklak. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa permainan ini familiar dengan sebutan dakon. Congklak adalah sebutan yang berkembang di daerah Sumatera. Sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancara memiliki makna untuk bergerak. Permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa
congklak berasal dari Timur Tengah, menyebar ke Afrika, lalu congklak berkembang hingga ke Asia. Oleh pedagang Arab, banyak ahli menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang pernah ada di dunia. Congklak dimainkan dua orang yang berhadapan menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik dengan panjang 40-50 cm. Papan tersebut lengkap dengan 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar kedua sisinya, kanan dan kiri. Masing-masing pemain dibagi 7 lubang kecil dan 1 lubang besar. Tak hanya asal bermain, anak yang suka bermain congklak, jiwa dagang dan ketajaman berpikirnya akan terasah. Permainan congklak dapat merangsang kemampuan berhitung, karena dalam permainan congklak tentu penuh strategi bagaimana untuk menang dan memperoleh banyak biji. Peta umpet. Indonesia memiliki berbagai permainan tradisional untuk anak-anak, salah satunya peta umpet. Permainan ini dimainkan oleh lebih dari 2 orang, di mana satu pemain akan mencari pemain lainnya yang sedang bersembunyi. Sebelum satu orang pemain ini mencari pemain yang lain, si pencari harus menghitung sampai angka tertentu, sehingga pemain lain memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Saat bermain petak umpet bersama teman-teman, hal ini bisa membuat kita merasa senang, baik itu ketika ditugaskan untuk mencari pemain maupun menjadi pemain yang bersembunyi. Rasa senang yang timbul saat bermain petak umpet ini ternyata juga sama efeknya seperti yang terjadi saat kita menonton film, membaca, atau mendengar cerita horor. Kamu, ternyata bermain petak umpet mempunyai manfaat baik untuk tubuh kita loh. Manfaat yang diciptakan dari bermain petak umpet adalah munculnya rasa senang dalam diri kita. Guys, terima kasih telah mengikuti channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment.